Oke, oke. Tapi jangan comotologi kayak kemarin. Ya, ayat-ayat Alkitab itu nggak bisa diambil satu ayat terus diyakini, dipahami. Ya, ada ayat-ayat lain yang saling menjelaskan supaya terang benderang gitu. Oke, kita zoom lagi. Tapi jangan comotologi ya, oke? Kalau di gereja pendeta berkhotbah itu mereka membacakan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu atau mereka juga comot-comot ayat? Jawab. Alkitab tidak sama dengan Quran. Seperti Quranmu, Pak Jepri, itu ada asbabun nuzul. Ya. Kalau Alkitab tidak pakai asbabun nuzul itu nggak pakai. Ya, dia sudah terangkai ada di Alkitab itu. Ya, ayat demi ayat itu saling menjelaskan sehingga sesuatu itu menjadi jelas, terang benderang gitu Pak Jepri. Ya, artinya kitab Anda itu sesuai dengan selera pengarang, ya kan? Sesuai dengan selera karena tidak ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab musabab turunnya perintah. Sebab musabab turunnya aturan. Nah, ternyata Anda mengakui bahwa kitab Anda itu tidak memiliki asbabun nuzul. Memang benar, kitab Anda itu tidak memiliki asbabun nuzul. Dituliskan hanya berdasarkan penyelidikan, ya, antar satu penulis dengan penulis lain itu ya saling membuat sebuah pernyataan sesuai dengan apa yang mereka temukan berdasar terhadap penyelidikan mereka masing-masing, bukan berdasar terhadap pewahyuan. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, terima kasih Anda jujur. Nah, sekarang gini, coba Anda terangkan kepada saya gimana ceritanya di kitab Anda itu. Kalau Anda katakan kitab Anda itu sesuai dengan cerita yang Anda ungkap tadi, kenapa di kitab Kejadian, kitabnya Bani Israel yang kalian ambil terjemahannya itu bisa ada siang dan malam sementara matahari dicipta belakangan? Itu gimana ceritanya tuh? Jawab. Asbabun nuzul itu istilah orang Islam. Ya, Alkitab itu sudah jelas ada sejarahnya. Di mana itu ayat diturunkan itu ada sejarahnya, kapan, disaksikan oleh siapa. Kalau Quran itu tidak ada, mesti didukung-dukung dengan yang lain, berarti tidak kuat. Didukung asbabun nuzul, didukung hadis pula lagi. Banyak yang mendukung-dukung, itu lemah namanya. Perlu didukung-dukung, banyak pendukung. Itu lemah namanya. Nah, inilah bukti bahwa teman-teman Kristen itu memang susah untuk memahami Islam. Karena hanya berdasar terhadap asumsi belaka, tidak berdasar terhadap ilmu. Anda mengatakan Al-Quran berdasarkan asbabun nuzul. Oh ya pastilah. Setiap aturan, setiap larangan, setiap perintah itu berdasar terhadap ada sebab. Ya, ada sebabnya yang membuat kemudian wahyu itu diwahyukan. Gitu loh. Misalnya ketika Allah menerangkan tentang hukum nikah, ada sebabnya sampai hal itu diterangkan. Allah menerangkan tentang jual beli, ada sebabnya sampai hal itu diterangkan, diwahyukan. Allah menerangkan tentang peperangan, ada sebabnya sampai ayat itu diwahyukan. Berarti ada landasannya, kemudian hukum itu diwahyukan. Tidak seperti kitabmu. Ya, kamu katakan kitabmu itu berdasarkan sejarah. Nenekmu kiper. Berdasarkan sejarah siapa? Anda mengatakan Lukas itu ahli sejarah. Markus ahli sejarah gitu. Kemudian siapa? Paulus ahli sejarah. Dari mana ke mana Anda bisa dapat ilmu itu? Bukannya Lukas itu adalah seorang tabib. Bahasa kerennya dukun. Ya? Atau dokter. Kok ahli sejarah pula? Yang benar adalah kitab Anda dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Apa yang mereka selidiki itu yang mereka tulis. Kalau Al-Quran ya ada asbabul nuzul. Asbabul nuzul itu artinya sebab-sebab wahyu itu turun. Sebab-sebab perintah itu diwahyukan. Itu yang disebut asbabul nuzul. Jadi ada yang melatar belakangi. Lebih absah. Artinya ada cerita yang mendasari itu. Maka kemudian diwahyukan hal tersebut. Nah, kitab Anda akui.
Katanya kitab sejarah, dituliskan berdasarkan sejarah. Nenekmu kiper. Mana sejarah Yesus dalam kitab Anda? Mana sejarahnya ketika Yesus bercerita kepada Lukas? Mana sejarahnya ketika Yesus bercerita kepada Paulus? Mana sejarahnya ketika Yesus itu kemudian berkata atau bersabda kepada Markus? Mana? Nggak ada. Jadi antara Yesus dan kitab Anda itu tidak saling mengenal. Yesus tidak kenal kitab Anda itu. Yesus tidak pernah mengajarkan, jangankan mengajarkan, menyebut kitab Lukas aja, menyebut kitab Paulus aja, kitab surat-surat Paulus aja nggak pernah Yesus itu. Ya, jadi Anda telah merendahkan sesuatu yang memang ya dasarnya memang sudah kayak begitu. Ya. Hasil penyelidikan dikira firman Tuhan. Nah, itulah akibat kalau terlalu banyak makan makanan haram. Ginilah umat buta huruf kalau memaksa dirinya untuk menutupi aibnya. Gini-gini doang umat buta huruf, iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Tuhan yang tidak pernah dibunuh oleh manusia. Stephen Yano, kamu menuduh umat Islam itu sebagai umat buta huruf. Nah, sekarang saya ingin membuktikan siapa sebenarnya yang buta huruf di sini. Menurut Anda, bisakah Anda membedakan antara makhluk dengan ciptaan? Jawab. Beginilah kalau hadapi umat buta huruf. Tadi katanya sesuai Quran surat Maryam itu ayat 30 sampai 36, Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab, Alkitab Injil. Sekarang saya tanya, kalau kitab Injil itu yang diberikan kepada Isa mana? Ya, saya katakan siapa yang umat buta huruf? Kristen atau Islam? Kalau umat Islam itu dari sejak anak-anak itu diajarkan untuk bisa membaca kitab sucinya dalam bentuk original teksnya. Nah, sekarang saya tanya, jangan orang Kristen yang ada di Indonesia ini, kamu bisa membaca bahasa Yunani, tulisan Yunani bisa? Di mana bahasa Yunani itu adalah bahasa original teks kitabmu. Bisa nggak kamu membaca original teks kitabmu? Jawab. Dungu, kamu jangan paparkan dungumu di sini. Kau yang lemparkan dalilmu ke sini. Giliran saya baca apa kata dalilmu? Quran surat Maryam ayat 30 sampai 36. Situ dikatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Allah memberiku Alkitab Injil. Makanya saya pertanyakan kepada Patua sesuai apa yang tercatat di dalam dalilmu. Nggak usah lari kemana-mana dulu, ya konsen aja dulu. Ya Stephen Giano yang ganteng. Umat Islam itu bisa membaca original teks kitabnya. Apakah kamu bisa membaca original teks kitabmu? Jangan-jangan kamu tidak pernah lihat kitabmu yang bentuk origi dalam bahasa Yunani itu nggak pernah kamu lihat. Gimana Stefan? Siapa yang buta huruf? Nggak usah ngatain orang dungu, ngatain orang buta huruf. Kamu mampu tidak membaca kitabmu dalam bahasa aslinya Yunani? Mampu tidak? Nah sekarang siapa yang buta huruf? Nah ini kita lihat ya siapa yang buta huruf ya. Alif, ba, ta, za, jim, ha, dan seterusnya. Itu adalah abjad di dalam huruf-huruf kitab suci Al-Quran ya. Nah kalau di dalam bahasa Yunani disebutkan zeta, eta, teta, iota, kappa, lepta, muta, kemudian no, xi, omikro, pi, rho, sigma, tau, epsilon, dan seterusnya. Nah, kamu bisa nggak? Bisa nggak seperti itu? Belum lagi kalau kita menggunakan bahasa Ibrani. Bisa nggak, Stefano? Jadi hati-hati kalau berbicara, ya. Karena akan tertuju kepada dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu hanya umat revisian. Umat revisian.
Jadi jangan katakan orang itu umat buta huruf, nggak bagus, ya. Belajar bercermin. Sekali lagi teman-teman Kristen, belajar bercermin. Buktikan kalian ajaran kasih. Jangan kerja kalian hanya menghujat di mana-mana, menista di mana-mana, ya. Jangan. Bertobatlah kalian, kembalilah kepada jalan yang lurus. Anda ketawa. Pertanyaannya satu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi Isa Al-Masih Injil. Kan di ayat sebelumnya Isa Al-Masih umur berapa? Kan di situ dikatakan bahwa orang ini Maryam ini kan, kaum Maryam ini orang, kamu membuat perbuatan yang masih perbuatan inilah yang nggak pantas lah, kata orang kaumnya Maryam lah. Nah, akhirnya Maryam menyuruh orang-orang yang menuduh dia itu berzina, ya coba tanyakan, ya datanglah ke anak kecil itu. Terus anak kecil itu, bagaimana kami bisa bicara dengan bayi, kata orang yang datang kepada Maryam itu. Bagaimana kami bisa bicara dengan bayi ini? Nah, dan bayi Isa Al-Masih ini bicara waktu mereka masih kecil itu. Isa Al-Masih itu udah bisa bicara waktu dia kecil. Ya, aku bukan anak ini, ibuku bukanlah seorang yang pezina. Dan aku adalah seorang nabi. Dan aku diberi kitab oleh Allah. Memangnya Isa Al-Masih waktu bicara seperti itu umur berapa tahun, saudaraku? Bismillahirrahmanirrahim. Menyadarkan manusia yang punya akal tapi tidak berfungsi. Pak Baut mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam pada masa bayi berbicara. Itu betul. Anda heran dengan itu? Padahal nyata di dalam kitab Anda Yesus kelak berbicara, kan? Artinya manusia dicipta memang punya kemampuan untuk berbicara. Dan Anda heran itu. Kekuasaan Allah itu Anda dustakan. Anda merasa itu tidak rasional. Sekarang saya ingin tanya ke Pak Daud. Di dalam bilangan 22 nomor 28, di situ ada keledai yang kemudian berbicara kepada Bileam. Seseorang bernama Bileam ini kemudian berbicara dengan keledai. Keledainya berbicara. Itu gimana Pak Baut? Pak Baut heran ada sosok Nabi yang diberi mukjizat dari bayi bisa berbicara. Tapi bagaimana dengan sosok keledai yang bisa berbicara? Pak Baut tidak heran. Belum lagi di dalam Lukas 19 nomor 40, Yesus berkata, batu itu teriak-teriak, batu bersorak-sorai. Itu gimana ceritanya Pak Baut? Coba akalnya dipakai. Coba silakan tanggapi. Pak Baut. Ganti aja namanya ya. Nggak cocok pakai nama Daud. Pak Baut aja. Gini Pak Baut. Berbicara mengenai apa yang kemudian tertuang di dalam surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Harusnya Pak Baut ini malu. Ternyata Yesus itu hanya nabi dan dia diberi sebuah pengajaran Alkitab. Nah, Alkitab yang dimaksud ini adalah kitabnya Bani Israel. Itu yang perlu Pak Daud paham. Ketika Anda kemudian bertanya, mana kemudian Alkitab atau Injil yang diberi pada masa bayi? Nah, inilah kelemahan kalau memahami Al-Quran, mengkritisi Al-Quran menggunakan terjemah. Ayat ini sama ketika saya menganalogikan, saya memberikan warisan kepada anak saya yang masih kecil atau masih bayi atau yang sudah bisa mengerti. Saya katakan kepada dia, saya memberikan kamu
sebuah warisan, ya, sebuah kota, yaitu kota Makassar, saya wariskan kepada kamu. Apakah kemudian anak saya pada saat itu sudah harus menjadi pemilik daripada kota Makassar? Belum, Pak Baut, belum. Makanya belajar Al-Quran itu harus menggunakan original text. Karena ini berbicara mengenai masa yang akan datang. Gitu loh. Masa di mana risalah kenabian beliau itu sudah mampu untuk dia tanggung. Di mana dia menjadi rasul bagi Bani Israel. Makanya dikatakan ataniyal kitaba. Nah, kalau kemudian Pak Baut bertanya, mana Injil itu? Ya, justru saya yang harus bertanya sama Pak Baut. Ya, karena di dalam kitab Pak Baut itu dikatakan bahwa Yesus mengajarkan Injil, ya, kepada Bani Israel. Coba, Yesus memberitakan kabar baik dan mengajarkan Injil. Nah, kalau yang Pak Daud ingin Anda tahu mana Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran, maka Pak Daud harus menunjukkan dulu mana Injil yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Karena yang ada di tangan Anda sekarang itu bukan Injilnya Yesus. Itu adalah karya tulis orang-orang yang tidak dikenal, yang kemudian pinjam kata Injil dari Al-Quran. Begitulah Pak Daud. Nah, supaya Anda itu bisa sedikit sehat, di dalam kitab Anda itu tertuliskan di dalam Yohanes 17 ya nomor 8 bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman-firman yang diterima oleh Yesus itulah kemudian yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan Alkitabah. Injil, hikmat Injil yang diberikan kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kalau Anda tanyakan, tidak ada jaminan dari Allah agar Injil itu bisa masih sampai hari ini. Tidak seperti Al-Quran dijamin oleh Allah. Begitu juga Taurat. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa Allah mewahyukan, Allah juga menjaganya. Berbeda dengan Al-Quran. Bahkan kalau Anda sehat, ya, di dalam kitab Anda itu jelas diterangkan bahwa Yesus menerima firman. Nah, mana firman-firman itu? Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah yang kemudian kamu anggap sebagai firman Tuhan. Padahal itu bukan firman Tuhan. Itu adalah sebuah kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri, lalu kemudian dianggap itu sebagai firman Tuhan. Ya. Lalu mana Injil itu? Injil itu telah mengalami perubahan. Apa buktinya? Wailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Begitu cara belajarnya Pak Baut. Anda berasumsi bahwa Isa Al-Masih diberi oleh Allah Injil setelah Isa Al-Masih remaja. Bukankah ayat sebelum ayat itu Isa Al-Masih kan masih bayi? Isa Al-Masih masih bayi di ayat itu, dan masih bayi dan dia bicara. Apa yang dibicarakannya? Yaitu dia mengaku dia nabi dan diberi kitab Injil. Apakah di situ dia sudah dewasa? Jelas dia bicara masih bayi. Dan dia berkata dia diberi kitab Injil. Oh, terus Anda berasumsi, oh itu dia waktu remaja. Jelas di ayat itu dia masih kecil diberi kitab. Aku ini nabi, aku anak ibuku bukan seorang berzina. Aku diberi kitab Injil. Loh, dia masih bayi loh dia bicara. Oh, terus Anda mengatakan, oh itu setelah dia remaja. Oh, berarti waktu dia bayi belum dikasih kitab Injil, kan begitu jadinya kan? Nah, sekarang Anda mengatakan, oh dia setelah remaja nanti baru diberi kitab Injil. Pertanyaannya, setelah dia remaja diberi kitab Injil, Allah memberi kitab Injil itu kitab yang mana? Apakah Allah sendiri yang menulis kitab Injil itu, atau Allah mengambil kitab dari surga, dia mempunyai cetakan di surga, diberikan kitab itu kepada Isa Al-Masih. Setelah dia remaja, Isa Al-Masih bawa kitab Injil, begitu. Coba, kalau Anda lari ke situ, berarti setelah remaja Isa Al-Masih diberi kitab. Dan siapa yang menulis kitab Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih itu loh? Dan di mana kitab Injil yang diberikan Allah kepada Isa Al-Masih itu sekarang? Coba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya berlindung kepada Pencipta langit dan bumi, dan saya mematahkan segala kuasa setan yang mengunci hati dan pikiran manusia Zulkifli M. Abbas yang telah diikat dan dibutakan oleh setan yang mengaku-ngaku maha kuasa. Dia adalah kuasa Tuhan yang akan menerangi Zulkifli M. Abbas ini yang mengaku dia hamba kebenaran, tetapi ditipu oleh iblis yang ngaku-ngaku maha kuasa. Saya tidak heran Bang Jul dengan perkataan itu, bayi bicara, bahkan keledai bisa bicara. Saya tidak heran dengan hal itu. Tadi kan ada saudara muslim Bang Zul mengatakan, saya mengatakan waktu Isa Al-Masih menerima Injil, dan mana Injilnya sekarang, kan itu yang saya tanyakan kepada mereka. Saya tidak heran dengan hal itu. Kok anak kecil bicara saya heran, batu bisa bicara saya nggak heran. Tetapi saya yang heran itu, katanya Isa Al-Masih itu menerima Injil dari Allah. Dan berarti Isa Al-Masih nenteng-nenteng Injil dong, punya Injil. Dan siapa yang menulis Injil yang diterima oleh Allah, oleh Isa Al-Masih itu? Karena diberi Injil, diberi kitab kan, saya diberi kitab Injil, diberi kitab oleh Allah. Ya, pertanyaan saya sekarang, di mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih itu, Pak Ustadz? Jadi Bapak mengatakan saya paut-paut. Nah, nanti saya pelesetkan nama Bang Zul, nanti jangan kepanasan juga. Saya cukup menghormati Pak Ustadz Bang Zul, karena saya tahu lah. Nah, jadi ya udahlah, saya nggak apa-apa. Tapi kalau saya juga bisa sebenarnya mempelesetkan orang. Nah, jadi jelas saya tidak heran dengan itu Pak Ustadz. Tapi kan kalau memang Isa Al-Masih itu diberi kitab, ya tentu kitabnya ada, dan di mana kitab itu sekarang. Itu saja yang perlu Pak Ustadz kasih tahu saya. Di mana kitab itu sekarang, kitab Injil Isa Al-Masih itu Pak Ustadz, di mana sekarang adanya kitab itu. Nah, di sini Anda menyebut Allah itu dengan iblis. Maka saya katakan nama Anda tidak cocok dengan menggunakan kata Daud. Daud itu adalah Nabi Allah. Nabi yang diutus oleh Allah, yang kemudian mensucikan nama Allah. Sementara Anda menganggap Allah itu adalah iblis. Catat itu ya Pak Baut, ya. Jadi nggak cocok nama Anda Daud. Daud itu orang suci, orang mulia di sisi Allah. Sementara Anda adalah orang kafir di mata Allah. Jadi begini Pak Baut, kalau Anda kemudian mencari kitab atau hikmat yang diberikan Allah kepada Isa alaihissalam, maka Anda harus belajar dulu Pak Baut. Isa ini diutus kepada bangsa mana Pak Baut? Apakah bangsa di mana Isa itu diutus adalah bangsa yang baik? Atau bangsa di mana Isa diutus itu adalah bangsa tegar tengkuk? Bangsa yang gemar membunuh nabi-nabi. Bangsa yang gemar menolak kenabian atau kerasulan atau kitab suci yang diwahyukan kepada mereka. Itu yang Pak Baut harus pahami dulu. Bagaimana dengan Tuhan Pak Baut? Katanya maha kuasa. Tapi kenapa gagal? Ketika diutus kepada Bani Israel, Tuhan Anda gagal. Tidak berhasil dia menjadikan Bani Israel menjadi pengikutnya. Malah yang muncul kemudian adalah Bani Israel yang menyamar menjadi pengikutnya, kemudian mengajarkan ajaran pagan. Coba, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berhasil atau tidak?
Tidak, gagal Tuhan Anda itu. Jadi kalau Tuhan Anda saja gagal disebabkan karena kemungkaran, disebabkan karena tegar tengkuknya umat di mana dia diutus, maka jangan heran ketika Nabi Isa alaihissalam diutus kepada bangsa tersebut, jangankan kitabnya, dianya aja ditolak. Gitu loh Pak Baut. Jadi Anda harus sadar, kitab Anda yang menerangkan, Yesus mengajarkan Injil, Yesus menerima firman-firman Tuhan yang diterima kemudian dari Allah. Mana firman itu? Coba tunjukkan kepada saya. Nggak ada kan? Jadi Pak Baut itu harus sehat dulu, baru berdialog tentang agama. Karena jangan sampai Pak Baut masuk lagi ke dalam penjara kayak kemarin. Kan kasihan kalau masuk lagi penjara, karena mengatakan Allah itu adalah iblis. Nah sekarang kalau saya balik bertanya kepada Pak Baut, apa bedanya dengan roh yang Anda sembah dengan roh iblis? Pak Baut bisa bedakan kagak? Coba pingin saya tahu sejauh mana Pak Baut punya akal bisa berfungsi. Silahkan. Oke, karena Bang Jul mengganti nama saya Pak Baut, saya juga mengganti nama Bang Jul, Jul Upil. Ya. Jul Upil. Di situ kan dikatakan Isa Al-Masih itu menerima kitab, bukan menerima firman. Yang namanya menerima kitab ada bentuknya, Bang Upil. Ya, yang namanya menerima kitab, kalau saya menerima kitab berarti saya menerima satu bentuk yang udah tertulis. Ya, sudah ada bentuknya, kan menerima kitab bukan menerima firman gitu loh. Ya Bang Upil ya. Bang Upil mengatakan, Bang Jul Upil mengatakan bahwa Bang Jul Upil mengumpamakan bahwa Bang Jul Upil mau mewariskan misalnya suatu tempat, satu tanah ke anak Bang Jul Upil. Apakah suatu tanah itu sudah dipunyainya? Tetapi setelah Bang Jul Upil meninggal, itu tanah milik dia nggak jadi milik dia kan? Entah dia masih kecil, misalnya nanti Isa Al-Masih kan diberi kitab, bukan diberi firman. Bang Jul lari ke Alkitab. Apakah Al-Quran itu tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalamnya Bang Jul Upil? Kenapa Bang Jul Upil harus selalu minta bantuan kepada Alkitab? Terus Bang Jul Upil di mana Injil Yesus? Kata Bang Jul, segala firman yang diterima oleh Yesus. Nah, mana sekarang? Kan itu. Segala yang apa yang kuterima dari Bapa telah kusampaikan kepada mereka. Apa itu yang disampaikan oleh Yesus Kristus? Bahwa Yesus berkata, Roh Allah ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah yang disebut Injil. Itulah kabar baik, itulah yang disampaikan Yesus. Itulah firman yang disampaikan Yesus. Sedangkan Isa Al-Masih mendapat kitab Injil, bukan mendapat firman. Mendapat kitab itu, Bang Jul mengerti nggak kitab? Bang Jul Upil, jelas ya Bang Jul Upil. Jadi bagaimana Al-Quran itu tidak bisa menerangkan atau membuktikan apa yang dia katakan. Bang Jul mengatakan yang cuman Al-Quran saja yang bisa dipelihara, berarti Taurat dan Injil bisa berubah. Berarti Allah SWT ini bukanlah Tuhan yang membuat kitab Taurat. Berarti Allah SWT ini bukanlah Tuhan yang mengitab Zabur, Injil, ya. Jadi apapun bagaimana Allah SWT itu pendustanya Bang Jul, atau Bang Jul jangan-jangan yang berdusta, Bang Jul Upil lagi jangan-jangan yang berdusta, karena Bang Jul katakan padahal Tuhan berkata tidak ada firman Tuhan itu yang bisa dirubah, satu titik satu iota pun tidak ada yang manusia bisa rubah. Kok Bang Jul Upil mengatakan firman Tuhan tidak bisa terpelihara, tidak bisa berubah? Jadi siapa yang nih, Bang Jul Upil yang nggak konsisten, atau sesembahan Bang Jul yang nggak konsisten? Katanya firmannya itu dia yang menjaga.
Apakah firman Allah itu hanya Al-Quran? Kalau begitu benarlah Bang Jul Upil. Al-Quran itulah firman Allah SWT. Taurat, Zabur, Injil bukanlah firman Allah SWT. Karena katanya dia tidak menjaga. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub menjaga. Satu titik, satu iota pun tidak ada yang bisa dirubah oleh manusia. Walaupun manusia mencoba berubahnya. Karena Tuhan berkuasa dengan segala cara memelihara firman-Nya. Oh, udah jelas ya Bang Jul Upil? Jadi begini Pak Baut. Ya, Anda mau ganti nama saya dengan nama apapun silakan aja. Tapi dasarnya pasti karena kebencian dan kemarahan. Kalau saya menggantikan nama Anda karena memang tidak pantas seorang penghujat ya menggunakan nama seorang yang suci, Nabi Allah, Nabiullah Daud alaihissalam. Anda jadi cocoknya Anda itu Baut, ya Baut. Nanti kalau semakin parah saya rubah lagi menjadi Paut. Nah gini Pak Baut, Anda mengatakan tentang Alkitab. Katanya itu bukan firman, tapi itu adalah sebuah buku. Nah ini umat terjemah tidak paham. Jika ada kitab yang kemudian diawali dengan alif lam, maka itu pasti adalah firman Allah. Makanya hanya Al-Quran yang disebut Alkitab. Ya, kenapa Taurah tidak disebut At-Taurah, Al-Taurah? Kenapa kemudian Injil tidak disebut Al-Injil? Karena dua kitab itu disinyalir akan mengalami perubahan. Apa buktinya? Baca aja kitab itu sendiri. Ada larangan menambah dan mengurangi. Ada peringatan agar jangan menambah dan mengurangi. Itu artinya bahwa ayat-ayat di dalam kitab itu kelak akan mengalami perubahan. Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 32, Ulangan 30 nomor 6, Wahyu 22 nomor 18 nomor 19. Siapa yang mengurangi, siapa yang menambah perkataan-perkataan dalam kitab ini, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Sudah ada ancamannya. Sementara dalam Al-Quran tidak ada ancaman kayak begitu. Al-Quran justru melakukan apa? Menantang semua manusia. Silakan Anda rubah kalau Anda mampu. Silakan Anda membuat semisal Al-Quran kalau mampu. Menantang Al-Quran itu. Sementara kitab Anda mengancam yang merubahnya. Artinya kitab Anda itu bisa dirubah. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa di dalam kitab Anda itu tidak Allah itu tidak akan merubah satu kata pun. Nenekmu kiper, mana ada Allah menjamin tentang Taurat dan Injil? Tidak ada ayatnya. Yang dijamin oleh Allah hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu berlaku hanya kepada Al-Quran, Pak Baut. Jadi kata al itu merujuk kepada Allah. Berarti firman, bukan buku. Kenapa disebut kitab? Karena kelak dibukukan. Gitu loh Pak Daud. Jadi bukan kemudian kitab yang jatuh dari langit. Bukan buku jatuh dari langit. Disebut Alkitab Al-Furqan. Ya. Itu artinya bahwa firman yang kelak dibukukan. Jadi yang datang kepada Yesus atau Isa itu adalah berupa wahyu. Berupa firman yang kelak dibukukan. Setelah dibukukan ada yang terjamin. Ada juga yang dirubah-rubah. Fawailul lilladzina. Nah itu. Jadi celakalah orang-orang yang kemudian membuat sebuah kitab. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jadi kalau ada kata al merujuk kepada sebuah buku, pasti itu adalah milik Islam. Gak boleh tidak. Makanya kitab Anda itu tidak cocok digunakan kata sandang Alkitab. Gak bisa. Kenapa? Karena kata al itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Kalau terkait dengan kitab. Tak ada itu kitab di luar kitabnya umat Islam disebut Alkitab. Nggak ada. Hanya Kristen melakukan penyamaran-penyamaran agar dianggap kitabnya itu sebagai kitab yang berasal daripada Allah. Poin itu harus Anda pahami dengan baik. Kemudian, ketika Anda mengatakan Isa menerima Alkitab, lalu kemudian Anda menaik sebuah kitab. Oh, tidak begitu. Makanya di dalam ayat surah Maryam ayat 30 itu dikatakan Alkitab.
Berarti firman Allah yang kemudian dikitabkan, dibukukan, disatukan dalam satu mushaf. Belajar lagi Pak Daud. Jangan mengkritisi Quran dengan menggunakan terjemahan Anda babak belur. Ya, apalagi kalau orang memahami Al-Quran, Anda mencoba untuk jualan obat di depannya, hati-hati. Lalu kemudian Anda mengatakan, Roh Allah ada padaku sehingga Yesus itu hanya berupa firman yang disampaikan, bukan Alkitab. Nenekmu kiper. Pahami dulu Pak Daud. Ketika Yesus kemudian menyampaikan dalam kitab Anda, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus melisankan. Pengikutnya tidak ada yang menghafalkan. Sejatinya kemudian kata Alkitab di situ memang merujuk kepada hikmat-hikmat yang diajarkan kepada Yesus berupa wahyu yang kemudian dibukukan. Pada saat dibukukan inilah kemudian Al-Quran menerangkan fawailul lil ladina yaktubuna kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Pada saat dibukukan itulah kemudian bercampur dengan karangan-karangan manusia. Itulah yang disebut gospel, itulah yang disebut perjanjian baru. Maka ketika saya tanya kepada seluruh Kristen, seluruh dunia, seluruh Indonesia, adakah kemudian legitimasi dari Yesus, pengesahan dari Yesus kepada Al-Quran, kepada kitab kalian, perjanjian baru? Adakah? Tidak akan ada yang mampu menjawabnya, kecuali mengatakan tidak ada. Berarti karangan murni, bukan wahyu. Sementara Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Subhanallah. Rasulullah sendiri yang memproklamirkan kitab sucinya Al-Quran. Yesus pernah memproklamirkan perjanjian baru, perjanjian lama, gospel. Gak pernah Pak Daud. Maka karena itu berhati-hati jika berbicara tentang kebenaran. Ya ampun, saya dulu ya justru saya ngapain juga karena kebencian. Karena kebencian itu, permusuhan itu adalah sifat iblis. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku hamba Allah, hamba Tuhan, apalagi Tuhan, tetapi menyebarkan kebencian dan permusuhan, sudah pasti itu sifat setan, sudah pasti itu iblis. Saya memanggil Bang Jul dengan Jul Upil biar seimbang, biar kita tuh biar Bang Jul merasa nggak di atas gitu loh. Kita ini kan setara, ini kan tauhid dan trinitas. Jadi ini kan dalam dialog. Jadi kalau Bang Jul mengasih saya gelar, ya saya boleh dong mengasih gelar juga kepada Bang Jul, biar seimbang Bang Jul. Tidak ada kebencian di situ, ya. Ya, Jul Upil. Jadi Jul Upil harus tahu ya, bahwa saya tidak pernah mengatakan apa tadi itu, bahwa kitab itu bukan firman Allah. Itu Bang Jul tuh lari kemana-mana itu. Jadi lupa saya tuh apa ayat tadi ya. Bang Jul membuktikan bahwa saya nggak pantas menyandang nama itu. Memangnya Bang Jul siapa yang berhak menentukan orang pantas atau tidak? Ini kan Bang Jul sudah mulai menghakimi orang. Jadi jelas, ini saya mengasih nama Bang Jul dengan Jul Upil ya, karena biar seimbang kita bicara. Karena Bang Jul merasa orang yang sok mengerti Tuhan, orang yang sok mengerti kitab suci saya. Nah, makanya saya kasih tahu sama Bang Jul Upil. Kalau Bang Jul Upil untuk mengerti kitab Bang Jul Upil sendiri ya silahkan. Tapi jangan sok merasa Bang Jul Upil mengerti kitab saya. Karena Bang Jul Upil udah pasti menyembah zat yang tidak bisa apa-apa. Nah, jadi jelas di situ dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu menerima kitab. Oh terus, apalagi Bang Jul Upil mengatakan yang namanya Allah itu sudah pasti Allah. Tidak harusnya menama Allah itu Allah. Ya Allah itu ya Al-Masih, ya Allah keselamatan. Kenapa Isa Al-Masih diberi nama oleh sesembahan Bang Jul Allah keselamatan? Bukankah Allah SWT itu dia katanya dia Allah juga? Kenapa Isa Al-Masih diberi nama Allah juga? Bagaimana sesembahan Bang Jul ini? Kalau Bang Jul Upil mengatakan sesuatu yang Allah itu sudah pasti Allah, sudah pasti kitab Allah, sudah pasti firman Allah, bagaimana dengan Al-Masih? Apakah dia kitab Allah? Apakah dia Allah?
Jadi Bang Jul sama tidak mengertinya dengan Allah SWT. Bang Jul berkata hamba kebenaran. Kenapa Bang Jul saya kasih Jul upil? Karena Bang Jul itu seperti upil gitu loh. Jadi upil Bang Jul itu ada di upil, di hidung. Dan kemana-mana orang salah. Padahal hidung Bang Jul itu ada upilnya. Upil kamu tuh tersumbat di hidung kamu loh. Masalahnya di kamu, bukan di kitab saya. Kamu sok mengerti kitab saya salah, ini salah. Kamu tuh seperti upil yang menyumbat di hidung, Bang Jul upil. Jadi jelas Bang Jul upil itu seperti upil yang menyumbat di hidung Bang Ijul upil sendiri. Jadi upil Bang Ijul upil itulah yang menjadi masalah, Bang Ijul upil. Karena hidung Bang Ijul upil ada upil. Jadi Bang Jul upil bicara kalau udah kalau nggak pakai Alkitab terus nggak jadi kitab suci dia. Ya bisa saja kita bilang kitab suci. Alkitab tuh istilahnya kumpulan kitab. Kan bisa ibu kitab. Jadi al itu ya bisa juga kumpulan kitab. Tetapi nggak harus seperti yang Bang Jul mau gitu loh. Ini Bang Jul kan main klaim. Udah Alkitab itu sudah pasti firman Allah. Sudah pasti Allah. Sudah pasti nggak layak Alkitab disebut itu kan nebeng-nebeng. Ini kan Bang Jul kan sok klaim-klaim gitu loh. Karena Bang Jul itu ada upil di hidungnya. Jadi bermasalah itu bukan di kitab saya. Di kitab saya mau dikatakan mau dikasih kitab suci juga nggak masalah kan. Mau dikasih namanya Bible nggak masalah juga kan. Mau dikasih nama Alkitab nggak masalah juga kan. Itu kan bahasa universal saja. Tetapi Islam ini selalu mengklaim, bahkan Allah SWT juga main klaim, dia mengaku maha kuasa. Ya sama dengan Bang Jul mengaku-ngaku, ini semuanya kebenaran itu milik Bang Jul. Padahal Bang Jul itu seperti upil, cumanya mengupil saja. Pak Daud ini lucu lah, ya. Jadi gini Pak Daud, Anda mau menyebut saya dengan panggilan apa saja silahkan. Itu enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Saya hanya mengutarakan nama Anda itu tidak kredibel ketika kemudian digunakan nama Daud. Daud itu orang suci, dia adalah nabi. Sementara Anda adalah penghujat, tidak cocok. Jadi cocoknya baut, ya. Baut laknatullah. Nah, itu benar. Nah, lalu kemudian Anda berbicara mengenai Al-Masih. Al-Masih adalah Allah. Nah, inilah saya katakan nenek Pak Daud itu kiper. Karena Pak Daud itu tidak memahami ilmu, tapi hanya punya modal mulut, lidah, dan juga air liur. Sampai bisa bunyi. Tapi muatan daripada penyampaian Pak Daud itu tidak ada sama sekali faedahnya, tidak ada ilmunya. Berbicara tanpa dasar kajian. Al-Masih itu sama dengan utusan Allah. Bukan berarti Allah itu sendiri. Ya. Pahami itu. Jadi Anda jangan mempleset-plesetkan. Al-Masih itu artinya orang yang diurapi atau orang yang bisa diberi kemampuan mukjizat mengusap. Bukan Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan Al-Masih? Untuk kemudian mematahkan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Paham itu ya, Pak Baut ya? Nah, kalau Anda kemudian ingin membuktikan mana buktinya Allah itu maha kuasa, loh, faktanya Anda membenci, Anda memakinya, tapi dia berkuasa untuk kemudian menahan diri untuk tidak melaknat Allah, melaknat Anda, tidak memberi kemudian siksaan kepada Anda. Itu artinya dia maha memang. Kalau orang yang Anda hujat, orang itu tidak akan tahan. Anda akan mendapatkan imbalan, tapi Allah itu maha sabar. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha adil. Anda akan mati, Pak Baut. Jangan kira Anda akan hidup selamanya. Anda akan mati. Dan di saat itulah Anda akan menerima upah dari pernyataan-pernyataan Pak Baut. Nah sekarang, Anda mengatakan Allah dengan predikat yang Anda tuduhkan. Saya ingin tahu dong, apa bedanya antara sembahan Anda yang adalah roh dengan iblis juga yang adalah roh? Coba poin ini dijawab. Silakan Pak Baut. Oke, ya.
Bang Baut, ya, kalau Anda mengatakan nama Anda itu suci, ya itu karena Anda pernah menjadi seorang Islam ya, kemudian murtad. Tapi sekarang nggak cocok lagi nama itu. Ya, harusnya nama Anda itu David, ya, bukan Daud. David. Cocoknya segitu, ya. David atau Baut. Nah, kalau misalnya kemudian Anda dilaknat oleh Allah, itu karena Anda sendiri. Allah memberikan garis. Kalau nggak mau dilaknat, ya jadi seorang Muslim, pengikut Yesus. Jangan menjadi anti Yesus Anda. Berbicara laknat dan melaknat, di dalam kitab Anda itu bertaburan kata yang sangat-sangat luar biasa terhadap kebenciannya kepada orang yang tidak taat kepada ajarannya. Contoh yang sederhana aja dulu. Matius 25 nomor 41. Apa yang dikatakan di situ? Ya, Tuhanmu mengatakan apa di situ, Pak Baut? Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Apa tuh Pak Daud? Buahnya Pak Daud, ada ratusan ayat yang lebih parah daripada laknatullah itu. Jadi yang mengatakan dirinya itu kemudian ingkar terhadap Tuhan pencipta alam semesta, itu akan semua dienyahkan, dilaknat, dikutuk. Bahkan Yesus menyebutnya dengan sebutan anjing, disebut dengan sebutan keturunan ular beludak. Gitu loh, Pak Baut. Ya, supaya Pak Baut ini sadarlah. Nah, terkait dengan apa yang kemudian Anda hinakan terhadap Islam, berbicara mengenai batangan dan seterusnya. Pak Baut. Hanya Islam, hanya di dalam ajaran agama Islam yang mendudukkan wanita itu jauh lebih mulia daripada ajaran yang lain. Ngerti Pak Baut? Di agama Anda, wanita itu diperlakukan seperti hamba. Wanita itu harus memperlakukan suaminya seperti Tuhan. Wanita tidak boleh bersuara, wanita tidak boleh mengajar, mereka tidak boleh berpendapat. Wanita itu di dalam kitab Anda. Baca Efesus, Pak Baut. Kemudian, kalau Anda mengatakan laki-laki dalam Islam itu boleh nikah, ya, lebih dari satu. Itu adalah solusi di dalam setiap masalah yang akan muncul di dalam sebuah rumah tangga, Pak Baut. Ya, Islam adalah agama yang luar biasa, universal. Nah, kalau demikian, coba tunjukkan kepada saya. Ada tidak agama di luar Islam yang mengajarkan cukup satu istri? Ada tidak? Ada tidak Pak Baut di kitab Anda perintahnya cukup satu istri? Ayo. Ada tidak? Kalau ada, maka saya tidak akan lagi menyebut nama Anda menjadi Pak Baut. Tapi akan menyebutnya dengan Pak Paut. Silakan Anda tunjukkan. Hanya di Islam itu Pak Baut ada perintah cukup satu istri. Di agama Anda nggak ada. Coba, saya tunggu. Saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit untuk mencari datanya di dalam kitab Anda. Silakan. Terima kasih Bang Jul. Karena Bang Jul menganggap saya lucu. Terima kasih. Saya ketawa dulu. Oke, terima kasih ya. Bang Jul menganggap saya lucu. Ya, oke lah. Terima kasih untuk hal itu. Supaya Bang Jul tidak sakit hati sama saya. Karena saya mengatakan Bang Jul Upil itu ya karena apa ya, supaya Bang Jul juga jadi bukan Bang Jul saja yang bisa memberi label-label kepada orang, saya juga bisa. Jadi saya memberi label itu hanya sekedar untuk Bang Jul menahan diri juga. Kalau Bang Jul kasih saya label, saya juga bisa hal yang sama bisa lakukan. Ya biar supaya kita itu bisa apa ya, bisa berpadanan. Jadi Bang Jul memberi ya, saya boleh dong memberi. Biar masa Bang Jul aja yang memberi, kita saling memberi lah. Oh, Bang Jul mengatakan saya tidak layak nama saya Daud karena Daud itu adalah nama yang suci. Amin. Karena saya juga adalah di 1 Korintus 6
ayat 11. Saya adalah Daud Ali yang telah memberi diri saya disucikan oleh Yesus dan oleh Roh Allah. Jadi saya adalah orang kudus. Jadi saya orang suci ya. Jadi saya orang suci karena disucikan oleh darah Yesus Kristus. Jadi kenapa Bang Jul mengatakan nama saya adalah Daud laknatullah? Memang Allah SWT ini dia memang suka melaknat kok. Dia suka mengutuk, dia suka melaknat. Makanya dia kutuki orang Yahudi, dia buat permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Itulah yang Bang Jul sembah. Mudah-mudahan Bang Jul tidak meniru sifat Allah SWT yang suka melaknat ini. Mudah-mudahan Bang Jul tidak meniru dan tidak melaknat saya. Karena Allah SWT itu suka melaknat. Tetapi Yesus mempunyai kasih yang besar. Yesus bisa mengampuni orang. Dan Yesus datang untuk tidak menghukum, untuk tidak melaknat manusia. Tetapi justru mau membenarkan manusia berdosa. Manusia yang terikat dalam kuasa dosa dan menuju maut. Yesus bisa alihkan kepada menuju hidup yang kekal. Jadi jelas ya, bahwa saya adalah Daud yang telah memberi diri saya disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku maha kuasa, dia ngaku-ngaku Tuhan, boleh nggak saya membantahnya? Karena saya ini anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku maha kuasa, dia ngaku Tuhan, tapi dia bukan Tuhan, ya boleh dong saya memberi pencerahan kepada Bang Jul. Bang Jul katanya Allah itu apa? Allah Subhanahu wa taala bisa menahan diri, kata Bang Jul. Karena itulah menunjukkan dia maha kuasa. Allah SWT bisa menahan diri atau dia tidak mampu membuktikan dirinya maha kuasa. Bang Jul. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Kata Bang Jul, dia mampu karena dia maha kuasa, dia mampu menahan diri untuk tidak menghukum saya, untuk tidak memarahi saya. Kalau orang mungkin sudah tidak tahan. Bang Jul mudah-mudahan tahan. Bang Jul kan hamba Allah katanya, hamba kebenaran. Karena pembalasnya itu hak Tuhan. Jadi Bang Jul nggak usah mencoba membalas saya untuk membela Allah SWT. Biarlah Allah SWT membalasnya ke saya. Karena dialah katanya seadil-adilnya maha pembalas kan. Nah, jadi Bang Jul mengatakan, apalagi Bang Jul katakan bahwa Allah SWT itu maha adil. Wow, adil dari mana dia? Bang Jul lihat ya, di hukum Islam itu hanya wanita disuruh tunduk kepada satu pria. Pria disuruh mengasihi enggak? Justru pria boleh menduakan wanita yang harus tunduk kepada satu pria ini. Dengan apa? Wanita yang tunduk kepada laki-laki ini boleh diduakan, boleh ditigakan, boleh diempatkan. Pria boleh berbagi batangan. Bang Jul mau berbagi, mau mengkhianati istri Bang Jul, Bang Jul mau poligami, boleh. Syaratnya cuma bisa berlaku adil. Adilnya bagaimana? Satu hari di sana, satu hari di sini. Dan hartanya dibagi sama, dan batangannya dibagi-bagi. Pusaka Bang Jul itu boleh dibagi-bagi. Tetapi istri Bang Jul tidak harus tunduk kepada Bang Jul, hanya kepada Bang Jul sendiri. Tetapi Bang Jul sendiri bisa bersenang-senang mengubah hawa nafsu Bang Jul dengan banyak wanita. Itu yang Bang Jul katakan dia maha adil, jangan ngomong Bang Jul. Kitab suci Bang Jul, kitab suci Al-Quran mengatakan itu sifat. Sesembahan Bang Jul tidak adil kepada wanita saja, tidak adil. Jadi jangan ngomong keadilan Bang Jul. Bang Jul, Bang Jul upir, Bang Jul upir. Bang Jul mengatakan hanya di Islam wanita itu dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Hanya Islam yang mengajarkan satu istri. Bang Jul tanyakan itu kepada ustaz-ustaz itu. Apakah benar Islam mengajarkan satu istri? Tanyakan kok Roma Irama, siapa lagi A.A. Agim, siapa lagi ya?
Abdul Somad, bahkan Abdul Somad mengajarkan kawin ulimited. Banjur tahu istilah ulimited Abdul Somad? Dia Ustadz kondang itu. Boleh menikah, misalnya cuman batahnya 4. Terus kalau mau menikah lagi gimana? Kan sudah 4. Ya ceraikan yang tua gitu loh, yang tua udah reot-reot, ceraikan. Menikah lagi. Kalau mau menikah lagi, unlimited, yang penting 4. Ceraikan lagi yang agak-agak setengah tua atau apa. Yang penting unlimited. Itu yang Bang Jul katakan, perempuan dimuliakan di Islam. Ya, Bang Jul. Coba Bang Jul bantah itu ustaz-ustaz yang poligami itu. Udah melakukan membuat wanita udah seperti apa ya, seperti binatang aja, tempat dia memuaskan nafsu birahinya aja. Yang penting unlimited, yang penting 4. Terus Bang Jul mengatakan, apakah di Alkitab wanita sepertinya dihinakan, direndahkan, jadikan hamba dan melakukan suaminya seperti Tuhan gitu loh. Dia sebagai hamba. Bang Jul lihat, jangan dia sepotong. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Seperti apa tunduknya? Seperti kepada Tuhan. Seperti Sarah menyebut Abraham itu tuannya. Tetapi berhenti nggak di situ saja? Itu untuk istri. Tetapi untuk suami, firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bagaimana suami mengasihi istri? Seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Seperti apa Yesus mengasihi jemaatnya? Yesus mengasihi jemaatnya sampai dia menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Jadi suami harus mengasihi istrinya, bahkan sampai harus kehilangan nyawanya demi istrinya. Ada nggak di Alkitab Bang Jul berkatakan bahwa satu istri? Kalau ada, Bang Jul berhenti memanggil saya PAUD. Ya, mudah-mudahan Bang Jul konsisten. Kalau Bang Jul berhenti memanggil saya PAUD, saya berhenti juga memanggil Bang Jul Upil. Firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Apa yang dipersatukan? 2 menjadi 1, bukan 3. Jadi tidak boleh lagi ditambahkan. Tidak boleh lagi bercerai, tidak boleh lagi kawin. Apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh maut. Jadi keduanya menjadi 1, bukan 3 bersatu, bukan 4 bersatu, bukan satu rumah bertiga, berempat. Tidak ada di dalam Alkitab bahwa kita boleh 3 menjadi 1, tidak, 2 menjadi 1. Dan apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas ya Bang Jul ya? Ini Anda menghujat lagi, Pak Baut. Anda menghujat lagi. Ya, Anda harus sadar dong. Anda itu tidak tahu ilmu Al-Quran, tidak tahu ilmu hadis. Tapi kemudian Anda menghakimi. Itulah kenapa beberapa tahun lalu itu Anda dipenjara karena penistaan. Anda berbicara mengenai Islam tapi Anda tidak punya ilmu. Ini Anda menghujat lagi ya. Anda kemarin mengatakan Allah itu iblis, hari ini juga begitu. Kemudian Anda katakan lagi hal tentang poligami tidak sesuai dengan garis koridor yang ada di dalam aturan mainnya. Anda hanya menghindari pertanyaan saya dengan cara menghina dan menghujat. Dengan tanpa ilmu. Di situ bahayanya Pak Baut. Jangan dikira karena debat VN menghujat itu tidak akan menjatuhkan Anda kena pasal penistaan. Kena Pak Baut, ya kena. Karena itu saya peringatkan, tolong berbicara dengan kaidah Islam, dengan kaidah yang benar. Kaidah yang sesuai dengan ilmu yang ada di dalam ajaran agama Islam. Layaknya saya bercerita tentang kitab Anda sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Anda. Kan gitu Pak Baut. Nah sekarang begini, saya katakan hanya Islam yang mengajarkan cukup hanya 1. Silakan Anda beristri 1, 2, 3, 4. Tapi syaratnya harus adil. Kalau tidak bisa adil, cukup 1. Nah sekarang saya minta di kitab Anda, tunjukkan 1 ayat
yang menerangkan hal yang sama. Coba, cukup satu istri, ada nggak dalilnya dalam kitab Anda? Tunjukkan, saya tunggu Pak Baut. Dia tuh murtad karena gimana ya? Nggak ada akalnya gitu loh. Dia mengartikan kalimat laknatullah mengutuk, menyumpai. Ajaran dari mana itu? Astagfirullah, ngakak beda. Maklumi aja lah, orang yang bisa berfungsi akalnya nggak mungkin murtad. Dia menantang Allah, ya. Dia tidak sadar bahwa murtadnya itulah merupakan kutukan dari Allah. Dia menantang Allah supaya dia dikutuk, supaya dia dilaknat, supaya dia dihukum. Lah, dia nggak sadar dengan murtadnya dia itulah bukti bahwa dia itu sedang dihukum, ya. Nggak sadar dia karena otaknya nggak berfungsi. Begitu loh, Dinda. Jadi karena Pak Daud tidak bisa menunjukkan data bahwa di dalam kitabnya ada perintah cukup satu istri, ya. Dia hanya ketik tadi menunjukkan data 1 Timotius 3 nomor 13. Padahal itu hanya ditujukan kepada segelintir orang yang mengabdi kepada gereja. Ya, itu juga bukan sabda Yesus, itu adalah ajaran Paulus. Ya, haruslah suami dari satu istri, bukan berbunyi Kristen itu harus satu istri, tapi dikatakan diaken haruslah suami dari satu istri. Nah, itu beda artinya, dan itu hanya berlaku bagi abdi gereja. Itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Jadi dalam kitabnya itu tidak ada perintah cukup satu istri, hanya ada di dalam Islam cukup satu istri gitu loh. Tapi kalau bisa berlaku adil bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi susah loh itu, adil itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ya, oke. Adindaku yang baik, karena teman-teman kita, Pak Daud, Stefan Diano, dan penghujat lainnya sudah tidak mampu lagi ya, memberikan argumentasi, saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah. Dan yang terpenting, suatu saat kita bisa dipertemukan. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.